Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Kairunisa, NPM 1962 201015. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, prodi akuntansi semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan persekutuan, pembentukan operasi dan perubahan keanggotaan pada buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Baik, materi yang pertama, pengertian persekutuan. Dalam akuntansi, persekutuan mengharuskan pengakuan dari beberapa faktor penting. Yang pertama, dari sudut pandang akuntansi, persekutuan merupakan entitas bisnis yang terpisah. Namun, hukum perpajakan melihat persekutuan hanya sebagai sebuah saluran tidak terlepas dari kepentingan bisnis dari mitra individu. Yang kedua, walaupun banyak persekutuan mencatat operasi, mereka menggunakan bisnis akrual. Beberapa persekutuan menggunakan akuntansi yang berbasis kas atau berbasis kas yang dimodifikasi. Pilihan tersebut diperkenankan karena pencatatan dalam persekutuan dilakukan untuk para sekutu atau partner dan harus mencerminkan kebutuhan informasi mereka. Dengan kata lain, persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestigasikan sesuatu ke dalam usaha dan laba yang diperolehnya dibagi di antara mereka. Masuk yang kedua, karakteristik persekutuan. Di sini ada 7 karakteristik. Yang pertama, manual agensi, berarti perwakilan bersama yang berarti masing-masing sekutu menjadi agen atau wakil dari persekutuan untuk tujuan usaha. Yang kedua, limited life atau umumnya terbatas. Persekutuan berlangsung selama individu-individu yang mengadakan persekutuan masih ada dan menghendaki. Yang ketiga, unlimited liability atau tanggung jawab tidak terbatas, yakni tanggung jawab antara anggota tidak terbatas pada jumlah investasi dalam persekutuan. Yang keempat, participant owned atau partnership profit, yakni masing-masing sekutu mempunyai hak di dalam pembagian laba atau rugi persekutuan. Yang kelima, manual liability, yakni semua sekutu bertanggung jawab atas utang persekutuan. Jadi, utang persekutuan adalah juga utang sekutu. Yang keenam, ownership of an interest in a partnership, yakni kekayaan yang telah disetor ke dalam persekutuan ini sudah bukan lagi memiliki satu penyetor, melainkan milik semua sekutu. Yang terakhir, right to dispose of partnership interest, yakni masing-masing sekutu itu mempunyai hak untuk menjual atau memindahkan hak atas modal dan hak atas laba pada orang lain, baik kepada anggota sekutu maupun bukan. Yang selanjutnya, karakteristik utama lain persekutuan. Yang pertama, perjanjian persekutuan. Yang kedua, persekutuan sebagai entitas terpisah. Yang ketiga, sekutu adalah wakil atau agen persekutuan. Yang keempat, kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Yang kelima, hak dan kewajiban sekutu. Yang keenam, kepemilikan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Yang terakhir, berhentinya sekutu. Selanjutnya, jenis persekutuan terbatas. Di sini ada 3 jenis. Yang jenis pertama, persekutuan terbatas. Dalam persekutuan terbatas terdapat paling sedikit satu sekutu, namun satu atau lebih sekutu terbatas. Yang kedua, persekutuan dengan kewajiban terbatas.
persekutuan dengan kewajiban terbatas adalah di mana tiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. Yang ketiga, persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas. Pada setiap sebagian besar negara bagian, persekutuan terbatas dapat memiliki persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas. Dalam LLP, setiap sekutu hanya bertanggung jawab atas kewajiban bisnis persekutuan dan tidak untuk menghendak mempraktek atau kesalahan yang dilakukan sekutu lain dalam kegiatan usaha normal persekutuan. Selanjutnya, akuntansi untuk pendirian persekutuan. Yang pertama, pencatat investasi sekutu ialah investasi para sekutu dalam sebagian bentuk dan wujudnya dicatat berdasarkan jumlah yang disepakati oleh para sekutu dalam persekutuan, dinyatakan sebagai modal persekutuan. Yang kedua, penggabungan perusahaan perseorangan menjadi persekutuan. Metode pembentukan persekutuan dibagi menjadi dua, yaitu meneruskan pembukuan salah seorang sekutu, membentuk pembukuan yang baru. Di sini ada ilustrasi pendiri persekutuan. Contohnya Aldi, perusahaan program, telah mengembangkan beberapa praktik lunak untuk berbagai jenis komputer. Di sini ada laporan keuangannya, ada aktiva dan kewajiban dan modal. Pada aktiva ada kas, persediaan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Pada kewajiban dan modal terdapat kewajiban serta modal Aldi. Di sini total aset ada 25 juta serta total kewajiban dan modal ada 25 juta. Selanjutnya, akuntansi untuk operasi persekutuan. Di sini, sebuah persekutuan menyediakan jasa atau menjual produk usaha mencari keuntungan. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal yang sesuai dan akun buku besar. Banyak persekutuan menggunakan akuntansi aktual atau prinsip akuntansi berterima umum untuk mengelola pembukuannya, karena secara spesifik menghasilkan persekutuan laba. Pengukuran laba yang lebih baik dibandingkan metode akuntansi alternatif. Di sini ada modal, ada akun private, ada akun piutang, serta akun pinjaman. Selanjutnya, mengalokasikan laba atau rugi kepada para sekutu. Laba atau rugi dialokasikan ke para sekutu setiap akhir periode bersangkutan dengan perjanjian persekutuan. Jika tidak ada dalam perjanjian, KUHP menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh bagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikontribusikan ke persekutuan. Hampir semua persekutuan memiliki perjanjian alokasi laba dan rugi. Sebagian persekutuan menggunakan satu atau lebih metode distribusi sebagai berikut. Yang pertama, rasio ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, bunga dan saldo modal. Yang ketiga, gaji kepada sekutu. Yang keempat, bonus kepada sekutu. Selanjutnya, rasio laba sebagai arbiter. Di sini ada Aldi dan Bayu dapat menyetujui pembagian laba dengan rasio yang tidak berhubungan dengan saldo modal atau fitur operasional lainnya. Ada bunga atas saldo modal. Perjanjian persekutuan dapat memberikan bunga atas saldo modal sekutu di kredit sebagai bagian dari distribusi laba. Tingkat bunga seringkali dinyatakan dalam persentase, tapi beberapa persekutuan menggunakan suku bunga yang ditentukan oleh referensi suku bunga BI terkini atau suku bunga pasar uang terkini. Selanjutnya di sini ada gaji dan bonus. Untuk gaji, para sekutu biasanya dimasukkan sebagai bagian dari rencana distribusi laba untuk mengakui dan mengkompensasi atas jumlah yang berbeda dari jasa yang diberikan masing-masing sekutu pada persekutuan. Ada bonus.
Bonus terkadang digunakan sebagai cara untuk memberikan kompensasi tambahan kepada sekutu yang menyediakan jasa kepada persekutuan. Bonus biasanya dinyatakan dalam persentase dari laba sebelum atau setelah bonus. Seringkali perjanjian persekutuan mensyaratkan laba minimum yang harus diperoleh sebelum bonus dibagikan. Bonus mudah dihitung dengan menurunkan dan memecahkan persamaan. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.